warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sahabat dimanapun berada, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu adalah seorang ulama besar, seorang sultanul auliya. Meskipun demikian, ada juga orang yang tidak suka kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Orang yang tidak suka ini kemudian selalu mencari-cari kekurangan, apalagi kesalahan yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, lalu disebar-sebarkan kepada orang lain. Pada suatu hari, orang yang tidak suka kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini mengendap ke madrasah atau ke rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lalu ia membuat lubang kecil untuk mengintip apa yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu di dalam rumahnya atau di dalam madrasahnya. Dalam lubang kecil itu, melalui lubang kecil itu ia melihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sedang makan ayam. Murid-muridnya, para santrinya sedang menunggu di sebelah sana begitu. Ini masa seorang guru makan sendiri muridnya tidak dikasih? Mungkin dalam hatinya orang yang tidak suka itu begitu. Padahal memang ya itu bagian dari adab. Kalau guru makan, gurunya dipersilakan dulu, baru mungkin muridnya nanti, begitu. Bagian dari adab. Dia terus mengintip begitu. Syekh Abdul Qadir makan ayam. Kira-kira mungkin sisa separuh begitu, baru dikasihkan kepada beberapa muridnya. Ini dia punya bahan untuk memojokkan atau memfitnah Syekh Abdul Qadir. Lalu cerita ke orang-orang bahwa Syekh Abdul Qadir itu memperlakukan murid-muridnya itu seperti pembantu, seperti budak, bahkan seperti kucing yang makan ayam gitu. Murid-muridnya hanya diberi sisa-sisanya gitu. Bahkan hanya diberi tulangnya. Ceritanya bisa begitu. Memang orang bercerita itu bisa ditambah, bisa dikurang. Itu bahayanya. Lalu dia mencari salah seseorang yang kaya, yang terhormat begitu, yang punya anak di situ. Sampai di rumahnya, ketemu bapaknya. Ia bertanya, apakah bapak punya anak yang namanya ini? Iya, betul. Apakah anak bapak itu sedang mondok atau sedang belajar di madrasahnya Syekh Abdul Qadir? Ya, betul. Saya kasih tahu Pak ya, saya tahu sendiri ini, saya melihat dengan mata kepala sendiri ini. Itu anak bapak di sana itu diperlakukan seperti pembantu, bahkan seperti kucing. Syekh Abdul Qadir makan ayam, itu anak bapak dikasih sisa-sisanya, dikasih tulang-tulangnya. Si bapak yang punya anak di madrasahnya Syekh Abdul Qadir, yang orang kaya itu, hatinya seperti kalau bahasa Jawanya itu kemeropok begitu, terbakar, dipanasi begitu. Lalu ia segera mendatangi Syekh Abdul Qadir. Wahai Syekh Abdul Qadir, ya ada apa? Saya itu menitipkan anak di sini itu supaya ia belajar, supaya ia menjadi ulama, menjadi alim ulama. Bukan diperlakukan sebagai pembantu di sini, apalagi diperlakukan seperti kucing. Anak saya hanya diberi tulang-tulang sementara engkau makan ayam dan daging-dagingnya begitu. Lalu maunya bapak apa? Kalau begitu saya ambil anak saya. Oh silahkan. Maka si anak itu lalu dibawa pulang. Dalam perjalanan pulang, si bapak ini bertanya kepada anaknya tentang beberapa hal yang berkaitan dengan ilmu syariat Islam begitu.
setiap pertanyaan dapat dijawab dengan baik oleh anak ini. Lalu bapak ini kemudian berpikir, loh kalau begitu memang anak saya belajar dan diajari dengan baik di majelisnya, di madrasahnya Syekh Abdul Qadir. Kalau begitu nggak jadi saya bawa pulang. Lalu, nak, kita balik lagi. Kemana Pak? Kamu mondok lagi di sana? Baik. Lalu mereka berdua kembali ke madrasahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Sampai di depan Syekh, dikatakan, Syekh, ini anak saya tidak jadi saya bawa pulang. Saya mau mondokkan lagi di sini. Oh begitu ya? Iya. Ya kalau saya sih tidak masalah. Tapi ketahuilah bahwa pintu ilmu itu sudah tertutup bagi anakmu. Futuhnya, hatinya sudah tertutup. Dia susah untuk mendapatkan ilmu yang manfaat, yang barokah, karena adab yang tidak baik yang dilakukan oleh orang tuanya. Maktek begitu. Sahabat, dimanapun berada, akhlak yang baik, punya adab yang baik itu tidak hanya perlu penting bagi anak-anak kita, bagi para murid kepada gurunya, tapi juga ternyata bagi kita selaku orang tua, selaku wali murid, selaku wali santri, itu juga perlu punya adab yang baik kepada guru-guru dari anak kita. Ini penting agar anak-anak kita mempunyai ilmu yang manfaat, yang berkah dari guru-gurunya. Semoga kisah yang singkat ini menginspirasi kita para orang tua untuk juga punya adab yang baik kepada guru dari anak-anak kita. Bahkan sebagian ulama mengatakan, kalau seorang murid punya rasa suudzon kepada gurunya, maka tertutuplah pintu-pintu ilmu yang manfaat dan berkah dari guru tersebut. Nah, ini penting untuk kita perhatikan. Maka hormat kepada guru-guru dari anak-anak kita, punya rasa husnudzon, prasangka yang baik, punya adab yang baik, itu penting untuk kita lakukan. Di samping sebagai cara kita menghormati orang yang berilmu, juga agar anak-anak kita mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah, yang bermanfaat bagi anak-anak kita, bagi keluarganya, bagi kita juga, baik itu di dunia maupun nanti di akhirat kelak. Allahumma amin. Cukup sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.